Perkenalkan, namaku adalah Rama dan ini adalah kisahku. Sejak kemarin banyak sekali orang yang mau datang ke rumahku. Sebagian dari mereka berangkat pagi untuk membantuku membersihkan halaman, mengganti lampu teras, mengecat tembok yang sudah usang, dan masih banyak lagi. Sebagian dari mereka bahkan menghiasi jalan menuju rumahku dengan bendera-bendera yang terdiri dari beberapa warna. 10 meter pertama dari rumahku dihiasi dengan bendera yang melintang dari kiri dan kanan, berwarna merah dan putih. Mereka membuatnya seperti payung yang teduh. Lalu, di 10 meter setelahnya, mereka memasang satu lagi bendera yang tak kalah jumlahnya. Bendera kedua ini sedikit berbeda dengan bendera yang pertama. Kalau saja bendera pertama hanya memiliki 2 warna dan 2 baris, bendera ketiga ini memiliki gambar di tengahnya dan berbentuk semangka yang sudah dipotong. Meriah sekali. Tentu aku senang. Ada begitu banyak makanan dan minuman yang telah aku sediakan dengan papan yang bertuliskan gratis besar sekali. Ada teh, kopi, air biasa, susu, juga berbagai makanan. Sebisa mungkin aku ingin mereka merasa nyaman. Apakah kamu salah satu orang yang berkunjung ke rumahku? Ada begitu banyak orang dan aku tidak bisa mengingat satu persatu di antara mereka. Dari lantai 2, aku melihat berbagai macam hal. Ada yang berangkat dengan berjalan kaki, ada yang mengendarai sepeda motor, ada juga yang berangkat dengan setengah melompat kesenangan. Kebanyakan dari mereka memakai baju berwarna putih, terutama yang perempuan. Mereka datang dengan berkelompok, menyusun sedikit demi sedikit ke arah kiri dan kanan sehingga menjadi barisan yang lebih rapi dari bintang yang ada di langit. Satu orang dari kalangan laki-laki maju, membalikkan badannya lalu mengucapkan sesuatu yang aku tidak bisa ingat. Suaranya pelan, tapi mendadak setelah ia berhenti, semua orang merapat di bahu sebelahnya, seakan mereka tahu apa yang dikatakan. Aku ingat saat orang yang aku kira bernama Imam mengucapkan Allahu Akbar dengan keras. Semua orang yang berdiri tegak di belakangnya mengikuti gerakan imam dengan suara yang lebih pelan. Aku ikut di antara mereka. Bedanya, aku berada di lantai 2. Mungkin di antara mereka tidak ada yang melihatku karena sebagian dari mereka menundukkan kepalanya. Aku juga ingat saat mereka mengucapkan kata amin dengan begitu merdu. Segerombolan anak-anak yang ada di dekat tiang di barisan paling belakang ikut meneriakkan amin dengan sekuat tenaga. Bahkan, ada satu di antara mereka yang mengepalkan kedua tangannya ke atas lalu berteriak amin dan menarik tangannya dengan cepat. Semacam hendak mengeluarkan jurus tertentu dari serial televisi. Gerakan mereka memang tak sekompak pengantar bendera merah putih saat upacara 17-an. Tapi, melihat begitu banyaknya orang yang ada di dalam rumahku dan bergerak dengan satu aba-aba, membuat senyumku melebar dan tak kalah manis dari madu manapun. Beberapa saat kemudian, setelah beberapa kali duduk dan berdiri, aku melihat mereka duduk-duduk sambil menopang bagian punggung dengan kedua tangan. Mungkin mereka sedang beristirahat. Beberapa saat setelah mereka duduk dan bersila, ada tawa kecil yang mekar di barisan belakang, persis di samping anak yang meneriakkan kata amin. Mereka berhamburan keluar, berlari dan menabrak satu sama lain. Lucu sekali. Beberapa orang yang sudah lanjut usia mendekatkan punggung mereka ke arah tembok yang kokoh. Kaki mereka merenggang ke bagian depan dan memanggil-manggil seseorang yang memiliki nama Kultum. 1 kali dipanggil, Kultum tidak hadir. 2 kali disebut, Kultum tetap bersembunyi entah di mana. Baru, setelah berlalu 4 kali panggilan, Kultum maju ke arah mimbar. Kultum membuka suaranya dengan salam dan mengikutinya dengan pujian juga syukur. Membacakan beberapa kalimat, lalu memanggil-manggil namaku.
Kita harus menjadi teman bagi Rama dan terus menemaninya sampai nanti temannya datang. Aku yakin teman yang kultum maksud adalah si Syawal, karena memang dia akan datang mungkin 4 pekan lagi. Kemarin lusa, Syawal menghubungiku lewat panggilan suara. Katanya, libur sekolahnya akan datang sebentar lagi, sekitar 30 hari. Dan Syawal berjanji akan datang mengunjungiku dengan membawa oleh-oleh 1 tas penuh khusus untukku. Dan tentu, belasan tas penuh untuk orang yang mau menemaniku sampai Syawal datang. Oh iya, setelah si kultum turun dari mimbar, beberapa orang mulai meluruskan punggungnya di atas karpet yang sudah aku bersihkan 3 hari yang lalu. Aku bahkan menyemprotnya dengan wangi-wangian agar mereka semakin betah. 1-2 orang mulai pergi dan beranjak pulang. Beberapa dari mereka mematung di teras rumahku karena sendalnya terpental entah kemana. Mungkin ditendang oleh anak-anak yang berlarian tadi. Dari banyaknya orang yang mengunjungiku malam itu, hanya beberapa yang menemaniku sampai malam. Ada yang membaca buku sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ada juga yang mengeluarkan gawai dan mendengarkan ceramah-ceramah singkat. Tapi, dari berbagai kegiatan yang mereka lakukan, aku paling suka dengan mereka yang membaca buku. Mereka membaca dengan tenang, tubuh mereka seakan mengeluarkan selimut yang hangat dari kumpulan cahaya lampu. Mereka lebih bersinar dari yang lain. Orang yang aku curigai bernama Imam juga tak berhenti membaca buku. Mungkin karena ceritanya yang bagus. Mungkin juga karena alasan lain. Tapi, meskipun suara yang dikeluarkan oleh Imam lebih merdu dari siapapun, sesekali aku melihat ia sesenggukan. Tapi, aku lebih sering melihat ia tersenyum lebar. Bahkan, lebih lebar dari senyumanku di awal cerita ini. Sebagian dari mereka pulang setelah membaca sekitar 20-an halaman dari buku yang mereka bawa. 1 persatu dari mereka mulai menguap dan mencoba untuk terus membaca, lalu pulang dengan kantuk yang sudah menumpuk. Tapi tidak untuk orang yang bernama Imam. Seingatku, malam itu Imam pulang setelah lewat tengah malam. Ia pulang dengan tubuh yang tegap, tapi tetap menguap 3 kali.